Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam acara Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ceria. Alhamdulillah hari ini kita. Iya, feminin ya. Saya juga mau nanya nih, gimana kabarnya pemirsa yang ada di rumah ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia. Yang paling penting adalah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teh, gimana kalau hari ini kita membahas satu fenomena. Jadi kayak gini Teh, ini ada kepercayaan di masyarakat bahwa kalau ada seseorang yang berzina itu bisa mempengaruhi 40 rumah di sekitarnya. Nih gara-gara kepercayaan seperti itu, jadi akhirnya segala sesuatu dibatasin. Malah kalau misalnya di perkampungan-perkampungan tuh biasanya sudah keliling tuh jam 10 malam udah ditutup, udah nggak boleh tuh. Kalau ada yang pacaran digerebek gitu lah. Nah, jadi pertanyaan tuh emang kayak gini, emang sebegitu dahsyatnya ya Teh, dosa zina sampai bisa mempengaruhi 40 rumah di sekitar. Gimana Teh? Masya Allah, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dalam tafsir Jalalain dikatakan, janganlah kalian manusia mendekati zina. Larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi. Karena apa? Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, wasa sabila, dan seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya jalan adalah perbuatan zina. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati Allah, dinamika kehidupan seiring dan sejalan dengan perkembangan zaman, di mana telah merebak di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah menjadi kultur, bahkan telah mengenyampingkan antara hak dan yang batil. Karena ini auratnya jadi tontonan gratis. Kita nggak usah beli tiket di loket Pak, cukup pergi ke jalan, mata kita sudah dibuai dengan tontonan yang mengasyikkan. Anak 13 tahun pakai baju orok 3 bulan. Nah, belum lagi sepasang muda-mudi asik memadu kasih di pinggir irigasi. Waduh, darling yang modar nggak eling-eling. Pegang gitar nyanyikan lagu cinta, Januari yang biru. Waduh. Asmaraku membisu, entah kapan kau hadir di sini. Ternyata udah kagak tahan, senggol-senggolan. Oi. Ya, jadi akibat dan dampak buruk perbuatan zina itu luar biasa. Baik bagi sang pelaku maupun orang lain. Semuanya udah gamblang ditegaskan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi Karyani bilang sebagian masyarakat yang meyakini bahwa dosa zina berdampak kepada 40 rumah. Dan karenanya selama itu pula ibadah mereka tidak diterima katanya. Itu saking buruknya dampak dari perbuatan zina. Tapi apa emang benar cuma 40 rumah doang? Lah bagaimana kalau tuh yang zina di tengah sawah? Nah, nggak ada saungnya. Hal ini nggak ada dasarnya dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul SAW ataupun ijma atau konsensus para ulama. Zina memang perbuatan keji yang dampaknya sangat luar biasa. Namun tidak dibatasi hanya sekitar 40 rumah kan. Tidak pula juga akibat zina seseorang maka ibadah tetangganya itu makruh, ditolak, bukan berarti begitu. Iya sih bukan 40 rumah, namun bisa satu kampung. Waduh. Bisa satu kota, bahkan bisa satu negeri, lebih mengerikan lagi. Bukankah Rasul katakan, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika zina, riba merebak di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka diturunkannya azab Allah. Kejadian, kebuktian zina merebak, riba di mana-mana. Ada pinjol, apa tuh? Pinjaman online, ada bank keliling dan lain sebagainya. Tuh banyak musibah pemirsa, tsunami, gunung meletus, dan kini masih banyak yang membicarakan virus. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis daripada baginda Nabi SAW, zina adalah salah satu penyebab kematian massal.
dan penyakit taun. Apa tuh? Tatkala perzinaan dan kemunkaran merebak di kalangan pengikut Nabi Musa alaihissalam, Allah menurunkan wabah taun, semacam virus lagi. Lantas dari manakah kesimpulan zina berdampak pada 40 rumah yang berada di tengah masyarakat kita? Oh, ternyata 40 rumah itu dalam hadis Aisyah dikatakan batasan tetangga adalah 40 rumah dari segala penjuru. Artinya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping sama kanan dan kiri. Jadi jika 40 rumah ini dihubungkan dengan dampak orang yang berzina di suatu tempat, berarti yang pertama kali terkena dampak dari perbuatan zinanya itu ya tetangganya. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan 40 rumah ke kiri. Kemudian kaum lainnya secara umum, jika perzinahan itu telah merajalela, na'udzubillah. Itu sebabnya tetangga memiliki peranan penting dalam mencegah perbuatan maksiat dan tidak senonoh. Makanya ada pos kampling malam-malam. Kalau ada yang ngapelin malah pacarnya nih punya motornya dikempesin gitu kan. Iya, karena ya saking menjaga tetangga itu. Ini kadang kebalik juga, Kak. Tetangga pada bangga-banggain. Tuh anak kita mah udah laku. Udah pacaran. Punya pacar kemarin tahun baruan kemana? Ke gunung. Pulang dari gunung, Kak, seminggu 2 minggu. Ditanya bapak mamanya, oh kagak salah masuk angin gunung. Nggak beres-beres bocah, tahap bayi dibawa ke bidan telat 2 bulan. Na'udzubillahimin. Jadi dampak yang sebenarnya dari perbuatan zina hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan kapan azab kepada mereka akan diturunkan? Ya jelas, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting makanya 40 rumah itu ya tetangga saling ngingetin. Jangan pada saling bangga-banggain. Oh, udah laku. Kita mah malam mingguan anak kita mah datangnya ke mall. Ke mall. Na'udzubillahimin. Hati-hati karena perbuatan zina itu adalah fahisyah, keji lagi buruk. Na'udzubillahimin dzalik. Allah taala alam. Masya Allah, hati-hati ya. Nah sekarang seperti biasa Teh, ini ada pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang juga mau bertanya secara langsung. Coba kita sapa, apakah sudah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bolehlah kita untuk saling berkenalan terlebih dahulu. Untuk kakak yang pakai hijab coklat, dengan siapa dari mana? Assalamualaikum, Ustazah Liza, Mbak Reni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayak lebaran kita ya. Iya. Dengan siapa? Yuni dari Bogor. Oke, Yuni dari Bogor. Kalau ibu yang pakai hijab pink, dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Ibu Eka Putri dari Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Oke, dari Jakarta Selatan. Siapa dulu nih kita yang nanya nih? Ibu Putri, sekarang kita ke Mbak Yuni dulu aja. Silakan Kak Yuni dengan pertanyaannya. Ya, Ustazah Liza. Iya. Mau nih, katanya orang yang berbuat zina lalu si wanita itu hamil. Kalau nikah nggak boleh berhubungan suami istri dulu. Itu gimana tuh Ustazah? Oke. Jadi orang yang udah berbuat zina, apakah dia tidak boleh berhubungan suami istri? Kalau dia sudah menikah, lah kan udah duluan itu. Na'udzubillah ya. Jadi kadang banyak nih, dengan pertimbangan agar anak yang ada dalam kandungan tetap memiliki bapak dan ibu saat dilahirkan ya. Apakah yang demikian itu dibenarkan oleh syariat agama? Jadi menurut mayoritas ulama fikih, wanita yang hamil akibat zina boleh menikah dengan lelaki yang menzinai atau yang menodainya. Akan tetapi ada syaratnya. Apa tuh yang pertama? Kedua calon mempelai pezina itu, na'udzubillah, harus terlebih dahulu bertaubat dengan sebenarnya taubat. Atau taubatan nasuha. Nyesal, istighfar, bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan nista semacam itu serta menjauhinya. Maka jika tidak didahului dengan taubat, menurut Imam Hambali pernikahannya tidak sah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 3 dikatakan, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang yang mukmin. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua,
Setelah pasangan pezina ini menikah, sang wanita hamil dari zina itu harus melakukan istibro. Apa tuh istibro? Bersihin tuh rahimnya dari janin. Maksudnya apa? Selama proses ini keduanya tidak boleh berhubungan suami istri sampai menunggu datangnya haid atau setelah ia melahirkan. Nauzubillah min dzalik. Jika langkah ini sudah dilakukan, maka pasangan suami istri itu boleh berhubungan suami istri, ya, pasangan yang tadi pezina itu. Nabi SAW bersabda, wanita yang tengah hamil tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan dan tidak boleh juga disetubuhi sampai ia haid. Itu berlaku bagi wanita yang pezina tadi. Apa sih hikmahnya? Untuk menjaga agar jangan sampai terdapat kesimpang siuran status benih yang berkembang. Ini anak siapa nih, na'udzubillah? Apakah dari saripati pasangan sebelumnya, ataukah pasangan yang terbarunya? Itu makanya harus tidak boleh berhubungan suami istri terlebih dahulu seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir menuangkan airnya ke tanaman orang lain, yakni menyetubuhi wanita hamil dari hubungan orang lain. Na'udzubillah. Jadi para ulama menegaskan bahwa hukum ini berlaku bagi pasangan suami istri pelaku zina atau si wanita pezina itu menikah dengan suami yang bukan menodainya. Ya. Jadi kalau misalkan nauzubillah min dzalik, jauh-jauhin. Seorang wanita zina menikah dengan laki-laki yang menzinai, yang menodainya. Tidak boleh berhubungan suami istri setelah ia menikah sampai ia keluar oroknya, ya, bayinya, atau mungkin sudah selesai nifas, udah haid lagi, udah bersih, baru boleh berhubungan suami istri. Atau seorang pezina perempuan menikah dengan laki-laki yang bukan menodainya, bukan yang menzinainya, pun sama begitu. Tunggu istibro dulu, tunggu bersih, tunggu selesai nifas, tunggu haid lagi bulan selanjutnya, baru diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Wallahu ta'ala alam. Jauh-jauhin Neng, mudah-mudahan. Jauh-jauhin Neng, mudah-mudahan. Diingetin lagi. Seperti itu Kak Yuni. Kak Yuni kayaknya tadi tegang ya, makanya dia mau nanya terus dia lupa. Gak apa-apa Kak Yuni. Sekarang kita akan ke penanya yang berikutnya. Iya, dengan Ibu siapa tadi saya lupa? Oh, Ibu Putri. Iya, baik, silahkan Ibu Putri dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Kenapa ya kalau perempuan hamil di luar nikah itu seringnya melahirkannya gampang gitu. Kadang ada yang masuk kamar mandi tiba-tiba keluar, tiba-tiba udah melahirkan gitu. Oh iya. Padahal kan pada normalnya itu kan ibu-ibu yang melahirkan itu kan susah gitu ya, terus menyakitkan gitu. Iya. Kenapa ya begitu saja? Oke, baik. Ini saya juga penasaran sih Teh, itu kenapa ya Teh bisa kayak gitu? Karena banyak memang beredar di media massa, orang baru keluar masuk kamar mandi udah berosot baik. Iya. Makanya nggak gampang, nggak jarang ya anaknya langsung masuk ke tempat sampah. Alhamdulillah. Seorang ibu umumnya merasakan tidak nyaman saat awal kehamilan. Papa pengen yang asem-asem, ntar atuh jadi dulu kucing. Papa pengen ayun-ayunan dong, di mana sih Ma? Di atas tower ya, kesetrum. Ya. Orang hamil tuh susah, tidur miring salah, kanan salah, ke kiri salah, mau terlentang salah, apalagi nangkurep ya. Waktunya melahirkan peluh keluar, tanda tak tahan, mulai sing sereset kalau kata orang Sunda. Bahkan ilmu kedokteran mengatakan orang melahirkan itu bisa mengalami sakit sampai 52 del. Kalau digambarkan tuh seperti 20 tulang yang dipatahkan secara serentak. Padahal manusia itu kuat mengalami rasa sakit cuma 45 del doang. Tapi ibu bisa merasakan lebih daripada itu. Makanya kata Rasul, man ahaqqun nas bi husni sahabati, barang siapa yang harus aku perbaiki akhlakku ya emakmu, sama emakmu. Jadi bukankah hal ini menjadi bukti betapa rasa sakit melahirkan itu luar biasa? Namun Allah menjanjikan pahala untuk setiap rasa sakit yang dialami seorang ibu, ya. Pahalanya berlipat ganda, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang mati ketika melahirkan baginya pahala syahid. Seorang hamba muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpanya di dunia. Jangankan ngelahirin Teh, duri yang kecocok aja itu bisa langsung hapus dosa-dosanya. Maka saat sakit yang melahirkan itu dan saat hamil lebih agung dan lebih besar. Tapi kenapa kok orang persalinan wanita yang hamil di luar nikah itu kok gampang lahirinnya? Oh, ternyata Allah mencabut rasa kesusahan itu sehingga ia tidak mendapatkan
pahala. Tuh, maha adilnya Allah. Sebagaimana wanita-wanita yang lain bersusah payah ketika hamil, hasil pernikahan yang sah kan susah ya. Kemudian ketika melahirkan mudah saja anak itu keluar, maka pahala sakit karena melahirkan anak itu telah diangkat darinya. Makanya ia jauh daripada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak sedikit kasus anak lahir langsung dibuang ya, agar tidak meninggalkan jejak. Mengapa sampai begitu kejam sih? Karena perasaan kasih sayang juga telah dicabut dari pada orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita jera dalam berdosa. Padamu hai temanku, ku sampaikan selalu nasihat para guru. Guru berzina, berjudi, mencuri, menghina, sakiti hati. Itu jadi jerak, kapok, jangan melakukan dosa. Insya Allah. Gitu Ibu. Seperti itu Ibu Putri. Jadi nggak usah iri hati ya, kalau misalnya kok dia nggak sakit, kita sakit, ya beda. Allah yang nentuin tuh. Oke, baik, begitu Ibu Putri dan juga Kak Yuni. Oke, salam untuk keluarga, sehat-sehat ya semuanya. Amin. Abis ini langsung dikerem nih sama emaknya pada nggak boleh pada keluar rumah. Tapi teh gini teh, misalnya kan seperti biasa ya, ada orang juga yang kadang-kadang kalau misalnya dia hamil di luar nikah, malu akhirnya mau menggugurkan. Tapi ini qadarullah nih, nggak bisa digugurin. Anaknya tetap lahir, bahkan tumbuh sehat, cantik. Terus tiba-tiba kalau udah gede dia mau menikah, ini gimana ya teh ya? Ini walinya siapa, binnya siapa, itu gimana teh? Iya, kadang ada juga yang disebut namanya anak haram. Kan? Ya Allah, nggak ada anak yang pengen punya orang tua, ada juga orang tua yang pengen punya anak. Betul nggak? Setuju. Jadi kenapa ada tuh anak ya karena perbuatan ibu bapaknya yang melakukan zina, aib, malapetaka bagi keduanya dan keluarga besar. Maka nggak sering kita dengar hasil anak zina dikatakan anak haram. Why? Kemana biuai? Kenapa anak yang menanggung sebutan anak haram padahal emak bapaknya yang melakukan perbuatan haram? Anak yang terlahir dari hubungan gelap atau kehamilan di luar nikah tak membuat status anak di sisi Allah itu berubah. Anak bayi dari kelahiran pasangan wanita dan pria, apapun penyebabnya di sisi Allah tetaplah sama. Dia tetaplah seperti layaknya bayi yang lain, tidak berdosa. Sebab sebuah anak manusia terlahir ke dunia ini tidak menanggung beban daripada kedua orang tuanya. Dia terlahir sesuai fitrahnya. Min maulidin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir di atas fitrahnya. Fa abwahu yuhawidani. Kalau ibu bapaknya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau menjadikannya sebagai Nasrani atau Majusi. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan makna hadis ini bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan siap untuk menerima Islam. Oleh karenanya tidak ada perbedaan seorang bayi yang terlahir dari hubungan zina dengan bayi yang terlahir dari pernikahan yang halal, yang sah. Keduanya adalah hamba Allah yang kelak jika menjadi manusia akil balik wajib menjalankan syariat dan ajaran Islam. Jadi terlahirnya anak di luar nikah bukan kehendak dan kemauan sang anak. Siapa yang bertanggung jawab atas lahirnya? Ya tentu hal ini murni kesalahan dan dosa kedua orang tuanya ya. Lalu nasabnya gimana? Hati-hati makanya. Anak dari hasil hubungan gelap atau di luar nikah tetap berhak memiliki nasabnya sendiri. Namun persoalannya kepada siapa nasab anak itu dinisbatkan atau dihubungkan? Apa ada binnya? Apa ada bintinya? Apakah kepada laki-laki yang menghamili ibunya atau kepada ibunya saja? 4 mazhab dalam Islam menyepakati bahwa anak terlahir dari pasangan zina nasabnya dinisbatkan hanya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Nabi SAW bersabda, anak dari hasil zina adalah untuk keluarga ibunya. Hadis riwayat Abu Daud. Anak hasil zina tidak mendapat warisan dari bapaknya, ya, menodai ibunya di luar nikah tadi. Demikian juga sebaliknya, bapaknya yang menzinai ibunya tadi tidak mendapatkan warisan dari anak hasil zinanya. Nabi SAW bersabda, lelaki mana saja yang berzina dengan wanita merdeka ataupun budak sahaya, maka anak yang dihasilkan adalah anak zina. Ia tidak mewarisi dan tidak juga menerima warisan. Makanya hati-hati itu.
anak hasil hubungan di luar nikah. Ketika ia dewasa dan tiba waktunya menikah, maka dia pun tidak mendapatkan wali nikah dari bapak kandung yang telah menodai ibunya. Tidak juga dari pihak ibunya. Itu nggak bisa diwaliin. Makanya baik-baik, jangan sampai melakukan zina. Lalu siapa walinya? Datang ke KUA. Ketok pintu belas sono belas ini. Minta surat tanda tangan. Coba gimana bayangin itu anak. Karena Nabi SAW bersabda, penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki perwalian. Ya, datang ke KUA bikin surat pernyataan bahwasanya ia anak hasil zina. Minta diwalikan agar pernikahannya sah. Sanggupkah kita melihat anak kesana kemari, menahan malu, menahan aib, ngetuk pintu kesana kesini minta diwalikan sebab ia pengen menikah dengan cara yang sah dan jadi pasangan yang halal. Oleh karenanya fikir kam min syahwatin sa'atin aw rasat huznan tawila, betapa sering kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Tuh kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Makanya hati-hati, Rasulullah mengatakan kelak di hari kiamat ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Siapa tuh? Yang pertama ya, orang tua yang berzina. Yang kedua, raja yang pendusta. Dan yang ketiganya orang miskin yang congkak. Jadi nggak mau kan di hari kiamat kita dicuekin sama Allah. Ya Allah, hati-hati, zina bukan hanya hubungan suami istri, Kak. Zina mata adalah penglihatan, ya. Zina lisan adalah ucapan, sedangkan nafsu, zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Siapa yang membenarkan? Tuh kemaluannya, mau mengingkari atau membenarkannya. Oleh karenanya waspadalah, tundukkan pandanganmu daripada hal yang menjadikan syahwat itu muncul. Tutuplah auratmu agar tak mengundang nafsu laki-laki. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Auzubillah, hati-hati ya Allah, jauh-jauh. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijauhkan daripada hal-hal begitu. Hati-hati, makanya seorang orang tua jangan pengen bikin anaknya doang. Harus benar-benar dijaga pendidikannya, dijaga di mana dia mainnya, siapa sama siapa bergaul, daripada kecolongan. Iya, mendingan diawasin, mendingan posesif, tapi posesifnya ke arah yang benar, ke arah yang positif. Aduh, kalau kata zaman sekarang amit-amit. Jangan sampai anak cucu kita kayak gitu. Tapi Teh kayak gini Teh, tadi kan Teh udah bilang kalau misalnya dosa zina tuh dahsyat banget dosanya. Bisa nggak sih Teh Allah ampunin Teh? Masya Allah, Allah itu maha baik, Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam saya bertemu dengan seorang wanita yang bercadar. Dia berdiri di pojokan jalan. Aneh nih perempuan. Nanya nih perempuan ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, saya telah berbuat dosa besar. Apakah saya ada kesempatan bertobat? Nanya Abu Hurairah, emang apa dosanya? Aku telah berbuat zina dan anak hasil zina itu telah aku bunuh. Jawab si wanita yang bercadar tadi. Apa Abu Hurairah mengatakan? Engkau telah binasa dan membinasakan, demi Allah tidak ada tobat untukmu. Jawab Abu Hurairah. Wah, ngejerit the perempuan ngedengar apa yang dikatakan Abu Hurairah itu sampai ya pingsan. Ketika sadar ya si perempuan itu pergi. Ketika wanita itu pergi, Abu Hurairah langsung menjadi gundah, menangisi dirinya sendiri. Ya Abu Hurairah, celakalah aku. Bagaimana aku bisa berfatwa sementara Rasul SAW masih ada. Buru-buru keesokan harinya Abu Hurairah berangkat menuju Rasul, berbicaralah kepada Rasul, menyampaikan apa yang ia alami. Lalu apa Rasulullah katakan? Wahai Abu Hurairah, demi Allah, ya, engkau telah celaka dan mencelakakan orang lain. Tidakkah kamu memahami ayat ini? Nah, Rasul ngomong, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia mendapatkan dosa. Dan dilipat gandakan dosa tersebut. Azabnya juga ada untuk hari kiamat. Tapi kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kata Allah, kecuali orang yang bertobat dan beriman juga mengerjakan kebaikan, kata Allah, maka kejahatan mereka diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Buru-buru Abu Hurairah udah dengar kalimat itu dari Rasul, lari ke sana ke sini, sampai anak-anak kecil di Madinah itu melihat Abu Hurairah seperti orang gila. Melihat ke gang ke sana ke sini nyari perempuan yang pakai cadar itu mana. Pas besok malamnya ketemu sama perempuan itu, sama perempuan juga lagi berdiri aja.
Bilang Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan hal demikian, seketika itu wanita tersebut langsung menyedekahkan satu kebun kurmanya, yang padahal kebun kurmanya itu bisa menghasilkan 1 kintal kurma, dan dia nggak punya harta lagi selain itu. Setelah itu dia pun bertobat, melakukan amal yang baik sampai wafatnya datang, ia pun dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Jadi tidak ada hal yang sia-sia. Apabila kita menyadari perbuatan itu dosa, segera kita minta ampunan kepada Allah, maka insya Allah, Allah ini mana maha luas kasih sayangnya. Allah lebih luas kasih sayang daripada murkanya. Makanya kejar, buru-buru raih kasih sayang Allah. Jangan sampai kita membuat Allah murka. Allah Ta'ala a'lam. Terakhir deh Teh, ada nggak sih Teh amalan untuk kita, untuk keluarga, biar terhindar dari perbuatan zina Teh? Masya Allah, ini pribadi juga susah ya. Semua orang susah. Karena Syakal bin Humaid pernah mendatangi Nabi SAW, lantas ia meminta pada beliau untuk mengajarkan bacaan ta'awudz yang biasa ia gunakan ketika meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa dengan beliau memegang tanganku, lalu beliau ajarkan, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Artinya apa? Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dan pada kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani. Apa itu? Adanya di kemaluan. Ya. Hadis riwayat Abu Daud yang dimaksud dengan lafaz terakhir berlindung pada kejahatan atau kejelekan mani, maksudnya berlindung daripada kenakalan, kemaluan. Itulah yang diutarakan dalam Syarah Al-Gharib. Makanya minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Dan perlu diketahui dari pendengaran bisa atau menimbulkan syahwat, penglihatan, lisan. Oleh karenanya ghudul basar, jaga pandangan kita. Kalau ada yang pakai baju celana 2 cm dari terminal, jangan diliatin baik. Nunduk. Ini kadang kagak dilihat dosa kagak lihat mubazir. Begitu jadinya ya. Mudah-mudahan kita juga punya anak perempuan pakai jilbab. Ini sama baik punya anak perempuan, ya Allah. Pakai legging mending. Kalau cakep banget pada ngejerit tuh legging, yang ngejerit sakit, gak muat. Pakai kayak rok, dan luaran lagi, pakai gamis, kayak pakai apa, Masya Allah. Karena semua itu akan menjadi pertanggungjawaban orang tua soleh kelak nanti di Shiratal Mustaqim, di jembatan Shirat, itu bisa saja ditarik sama anak yang mau di neraka. Karena apa? Mungkin dia cuek kepada anak. Makanya hati-hati, hakul walad alal walid, haknya anak terhadap orang tua, salah satunya fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Fal yatazawwaj idza balag, buru-buru nikahin kalau udah balik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, semoga kita semua terhindar dari perbuatan zina. Amin. Diri kita, keluarga kita. Amin ya Allah, amin. Tadi benar sih, jangan, mungkin kalau zaman sekarang ada ya orang tua yang nanti dulu lah, jangan nikah dulu lah, jangan kayak gitu ya. Kalau memang anaknya pengen nikah, yaudah nikahin aja, daripada nanti malah ada perbuatan zina. Sekarang kan makanan-makanan juga malah banyak lebih menimbulkan syahwat juga kan. Itu dia. Dulu kita makan deh paling kulub sampe, rebus singkong, rebus bolet. Sekarang makan apaan? Hot dog. Waduh. Panas dog, gogog. Itu gogog panas dimakan. Aduh, Masya Allah. Semakin semangat untuk beribadah tentunya. Amin. Tapi tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah yang sudah menyaksikan Cahaya Pagi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Raini Rizky dan juga Teliza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.